Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3661 Kedai Surga. Wang Li. Sekte Tiangang tersembunyi di kota barat, yang tidak diketahui semua orang. Bahkan rumah Xing Yue tidak menemukan jejak di kota barat selama beberapa bulan. Ini tampaknya menjadi hal yang sangat sulit. Sebaliknya, tampaknya sangat mudah di sini di Linbai. Selama kita menangkap orang tingkat tinggi dari Sekte Tiangang dan mencari jiwa dengan metode rahasia roh bela diri, kita dapat mengetahui semua ingatannya. Pada saat itu, tidak akan ada tempat untuk menyembunyikan markas besar Sekte Tiangang. Lin Bai dan Zhuo Qing menunggangi kuda iblis dan berjalan di jalan kuno di kota barat. Di sekeliling mereka ada pandangan aneh. Mereka tampaknya tertarik oleh token aula bintang mikro di pinggang Lin Bai dan Zhuo Qing. Sepanjang jalan, Lin Bai juga mendengar suara-suara yang sulit didengar dari kerumunan lebih dari sekali. Tetapi Lin Bai tidak memperhatikannya, dan Zhuo Qing sudah terbiasa dengannya. Lin Bai, kemana kamu mencari? Kamu sudah melewati beberapa toko anggur, dan kamu menghindarinya. Apakah kamu mencari tempat? Zhuo Qing, bersama dengan Lin Bai, menemukan beberapa petunjuk. Selama periode ini, mereka melewati banyak restoran di sepanjang jalan. Zhuo Qing menyarankan untuk masuk dan melihat-lihat, tetapi Lin Bai menggelengkan kepalanya dan terus berjalan dan berhenti di kota bagian barat. Hal ini membuat Zhuo Qing sedikit curiga. Lin Bai tampaknya sedang mencari sesuatu. Di sini, tidak ada apa-apa. Lin Bai tersenyum dan tidak menjelaskan. Melihat sebuah bar di depannya, dia berkata sambil tersenyum. Zhuo Qingmei melihat ke pintu toko. Ada bendera yang tergantung di pintu toko, dengan kata-kata, kedai yang membahagiakan, di atasnya. Berkibar tertiup angin, halaman itu penuh dengan kegembiraan. Sorak-sorai dan tawa seni bela diri bergema di jalan, yang dapat didengar dari kejauhan. Bisnis kedai ini luar biasa. Sebelum dia mendekati pintu, Lin Bai berkata, aku bisa pergi sendiri. Kamu bisa menemuiku di luar. Zhuo Qing melihat ke arah kedai minuman itu. Meskipun dia bodoh, dia tahu bahwa Lin Bai sedang mencari kedai minuman ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kedai minuman ini terlihat sangat biasa. Tidak ada yang berbeda. Mengapa kamu ingin mencari kedai minuman ini? Lin Bai berkata dengan lembut, ini adalah jalan kuno terpencil di kota barat, bukan di daerah yang makmur, tetapi tidakkah menurutmu itu aneh? Di kedai minuman terpencil seperti itu, bagaimana mungkin begitu banyak prajurit bisa minum lagi? Seperti kata pepatah, anggur tidak takut pada lorong-lorong yang dalam. Adalah normal jika ada orang minum di kedai minuman. Zhuo Qing mengerutkan kening dan berkata, hehe, kalau aku seorang pengusaha, aku lebih suka membuka kedai di daerah yang ramai, dan aku tidak akan menipu diriku sendiri dengan mengatakan bahwa aroma anggur tidak takut dengan gang yang dalam. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, kedai ini didirikan di sini, pasti berbeda. Selain itu, dari orang-orang di kedai ini, aku merasakan semacam napas yang baru saja mengikuti masa muda kita, yaitu bau api. Zhuo Qing tampak berwibawa, maksudmu ini adalah markas besar Sekte Tiangang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku masih harus masuk dan menjelajah. Kalian harus menemuiku di luar. Jika aku belum keluar selama setengah jam, tolong beritahu Tuan Leilin untuk datang. Zhuo Qing berkata dengan suara dingin, karena kalian percaya bahwa tempat ini terkait dengan Sekte Tiangang, sebaiknya kalian tidak bertindak gegabah. Tunggu sampai aku memberitahu kakak Leilin bahwa mereka datang ke sini dan menjelajah bersama. Tidak, itu hanya membuang-buang waktu. Jika tebakanku salah, aku akan membiarkan mereka pergi tanpa imbalan apapun. Jika kalian bertemu denganku di sini, aku akan sampai pada kesimpulan dalam waktu setengah jam. Kata Lin Bai kepada Zhuo Qing. Baiklah, berhati-hatilah. Zhuo Qing memikirkannya dan akhirnya setuju untuk turun. Kemudian dia langsung menuju ke bar dan tertawa. Ketika mereka tiba di bar, mereka mengangkat tirai, dan suara-suara berisik bergema di telinga Lin Bai. Tetapi ketika mereka melihat Lin Bai masuk, suara mereka membeku sejenak, dan mata semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh pada tubuh Lin Bai, dan penampilannya tampak sedikit terkejut. Lin Bai tersenyum dan pergi ke bar dan datang ke lemari anggur. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dari balik lemari anggur. Dia sangat tampan dan tercengang. Dia bermartabat dan heroik. Dia berkata sambil tersenyum, tamuku, Anda terlihat sangat segar. Datanglah ke sini untuk pertama kalinya. Mata santai Lin Bai menyapu penonton dan berkata sambil tersenyum, mereka tampaknya peduli dengan kedatanganku. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, hahaha, kedai minumanku jauh dari sini. Pada hari kerja, semua orang yang datang dan pergi mengenalmu.
Hari ini mereka melihat bahwa penglihatanmu kurang bagus, jadi mereka tidak merasa nyaman. Haha, teruslah minum. Jangan biarkan semangatmu turun. Setelah menjelaskan kepada Lin Bai, pria parubaya itu memanggil prajurit di aula. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, prajurit di aula yang sunyi itu hanya kembali tersenyum dan terus minum dan bersenang-senang. Aku Lin Bai, pria dari aula bintang mikro. Lin Bai terkekeh dan mengepalkan tinjunya. Pria parubaya itu tampak terkejut dan berkata dengan sangat terkejut, "Oh, orang dewasa dari aula Weixing, aku sudah lama mengagumimu. Aku tidak tahu kenapa kau ada di sini. Tokoku adalah bisnis kecil, tetapi aku tidak punya uang untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang dewasa." Lin Bai melambaikan tangannya sambil tersenyum masam dan berkata dalam hati, "Jangan panggil aku orang dewasa. Di matamu, kami bukanlah anjing dari kediaman Xing Yue. Jangan katakan itu, tuanku. Aula Weixing adalah organisasi bawahan dari 9 keluarga. Ia memiliki status tinggi di kota Yinyu. Kau tidak boleh meremehkan dirimu sendiri." Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Sikapnya rendah hati dan kata-katanya sopan. Dia tampak seperti rubah tua. Lin Bai tertawa dan bertanya, "Apakah ini kedai minumanmu? Siapa namamu?" Memang benar bahwa aku hanya bisa tinggal di kedai minuman sebagai orang setengah baya dan generasi berikutnya untuk mencari nafkah, dan memang benar bahwa aku tidak bisa meninggalkan keluargaku di kedai minuman. Sambil berbicara, Wang Li mengambil sebotol anggur yang enak dari lemari anggur dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai terkekeh, "Mengapa kau harus mati untuk fondasi yang begitu bagus? Jalan buntu. Apa kata orang dewasa? Meskipun prestasiku tidak tinggi, aku tetap menaati hukum dan disiplin. Wang tidak melanggar satu pun peraturan kota bulan perak." Wang Li tersenyum canggung, wajahnya tenang. Bukankah membantu sekte Tiangang adalah kejahatan berat? Lin Bai menatap mata Wang Li dan berkata sambil tersenyum. Wang Li mendengarkan, tersenyum tenang, "Haha, orang dewasa bercanda, aku punya keberanian ini." Meskipun dia masih tersenyum, Lin Bai bisa melihat sedikit kebingungan di matanya. Lin Bai terkekeh, "Semua pemuda yang kau kirim untuk mengikutiku telah memberitahuku. Kalau tidak, bagaimana menurutmu aku bisa menemukan kedai minumanmu yang bahagia?" Senyum cerah di wajah Wang Li berangsur-angsur tersenyum, dan matanya yang lembut berubah menjadi cahaya yang tajam. Di kedai minuman yang ramai, sekali lagi ada keheningan yang mati. Mata semua orang tertuju pada Lin Bai. Bahkan beberapa orang bangkit dari bangku mereka dan berjalan di belakang Lin Bai untuk mengelilinginya. "Mamu, mati. Kau membunuhnya?" Wang Li bertanya dengan dingin. Mamu, itulah nama pemuda yang membakar dirinya di depan Lin Bai. Lin Bai merasa puluhan prajurit mengelilinginya di belakangnya, tetapi wajahnya masih tenang dan kalem. Dia terus tersenyum, "Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Dalam tugasku, aku ingin tahu di mana pucuk pimpinan sekte Tiangang berada, sehingga aku bisa kembali dan mengantarkannya ke Aula Weixing." "Tentu saja, Wang Li, kau boleh membiarkan para pengikut sekte Tiangang di kedai minummu menyerbu masuk dan membunuhku. Tetapi aku harus memberitahumu bahwa ada 123 prajurit di sini, termasuk 32 di alam kuasi Dao, 78 di lingkaran besar dan sisanya di atas. Selain kau, alam kuasi Dao, aku tidak takut untuk maju bersama." Bab 3662 Kota Tianyi. Di bar yang penuh kebahagiaan, semua seniman bela diri berhenti makan dan minum. Mereka semua menatap Lin Bai dengan tajam. Semua yang merasa tidak nyaman datang ke Lin Bai dan mengelilinginya. "Bahkan jika kalian semua berkumpul, aku tetap tidak takut." Lin Bai menyesap anggur di kendi anggur di tangannya dengan ringan dan berkata dengan ringan. Nadanya besar sekali. "Hanya seorang pendekar yang telah memenangkan posisi teratas di Jeoxiong. Aku tidak tahu berapa banyak dari kalian yang telah membunuh. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Apakah kalian harus datang dan mati? Aku belum pernah melihat seseorang mencoba untuk mati." Hahaha. Para prajurit di sekitar Lin Bai mulai tertawa, tetapi Lin Bai tampaknya menutup telinga dan menunggu jawaban Wang Li. "Di mana markas besar sekte Tiangang? Katakan padaku, aku akan segera pergi." Lin Bai meletakkan kendi anggur di atas meja, mengangkat matanya dan berkata kepada Wang Li dengan sungguh-sungguh. Naik turunnya Wang Li pulih pada saat itu. Senyum penuh arti muncul di wajahnya. Dia berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, "Aku tidak tahu apa yang orang dewasa bicarakan. Baru saja aku mendengar bahwa Tuan membunuh Mamu, yang juga teman baikku, jadi aku sedikit terkejut. Jika orang dewasa datang untuk minum, akan ada anggur dan daging yang enak di kedai bawah. Tetapi jika orang dewasa datang untuk membuat masalah, silakan pergi, agar tidak terbunuh."
Nada suara Wang Li penuh dengan ancaman. Matanya sangat tajam. Ketika dia menatap Lin Bai, dia setajam pedang. Kamu tidak harus sangat jahat. Kamu tidak tahu bagaimana mengatakannya. Begitu Lin Bai menepuk meja, dia berdiri dengan rasa membunuh yang kuat. Wang Li melangkah mundur beberapa langkah, matanya bersinar, dan dia mengedipkan mata pada prajurit di belakang Lin Bai. Salah satu dari mereka segera mengerti, berbalik dengan satu tangan, dan menerbangkan belati dari lengan bajunya dan menusuk punggung Lin Bai. Ledakan. Suara keras, di belakang Lin Bai, petir menyebar, dan belati itu terbang lurus keluar. Potong dia dan minum. Anjing Wei Xingdian, bagaimana mungkin tidak ada rantai anjing untuk mengikatmu, membiarkanmu berlari keluar untuk menggigit orang sesuka hati? Bunuh dia. Untuk sementara waktu, ratusan prajurit yang telah mengincar punggung Lin Bai semua mengeluarkan senjata mereka dan bergegas ke Lin Bai. Dewa guntur 5 warna Lin Bai melayang di antara, sentuhan pedang dingin akan mendorong orang kembali, melihat ke belakang, melihat Wang Li saat ini telah mundur ke pub, hendak pergi ke pintu samping. Mau lari. Mata Lin Bai berbinar dan bergegas untuk mengejar. Namun, pada saat ini, ratusan prajurit ini semua bergandengan tangan dan menjerat Lin Bai hingga mati di tempat. Pedang terbang. Lin Bai memikirkan sebuah gerakan, 2 pedang terbang keluar dari tubuhnya secara bersamaan, berubah menjadi 2 bilah pedang, akan mengepung prajurit mereka sendiri dalam sekejap untuk menghindar. Pedang terbang. Apakah dia punya pedang terbang? Tidak heran dia berani mengatakan bahwa bahkan jika kita pergi bersama, dia tidak akan takut. Ternyata ada pedang terbang di tangannya. Prajurit yang mengepung Lin Bai terkejut dengan pedang terbang Lin Bai. Tampaknya pedang terbang itu sangat langka di makam dewa. Pedang terbang itu bergerak, dan cahaya pedang itu terkoyak, memaksa para prajurit di sekitarnya untuk mundur. Aku tidak ingin membunuh, tetapi jangan memaksaku. 2 pedang terbang itu melukis medan di sekitar tubuh Lin Bai, yang membuat para prajurit ini tidak berani maju dengan mudah. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia melihat ke belakang dan melihat bahwa Wang Li telah memasuki pintu samping dan menghilang di balik tirai. Lin Bai sedikit cemas. Selama dia memegang posisi Wang Li sebagai sesepuh di Sekte Tiangang, dia secara alami akan tahu di mana markas besar Sekte Tiangang berada. Selama dia mendapatkan posisi sebagai pemimpin, Lin Bai bisa pergi ke Aula Weixing dan mendapatkan banyak hadiah. Sosok Lin Bai berubah menjadi bayangan dan berlari lurus ke belakang Wang Li untuk mengejarnya. Hentikan dia, jangan biarkan dia mengejarnya. Di antara kerumunan, entah siapa yang berteriak, semua ahli bela diri bergegas ke Lin Bai tanpa nyawa. Dasar pengganggu. Keluar dari sini. Pedang terbang, susunan pedang Taiji Liang Yi. Hati Lin Bai tergerak. 2 pedang terbang berputar di udara. Susunan pedang yang kuat dan mengerikan jatuh, melukai sebagian besar prajurit dengan serius. Pada saat yang sama, Lin Bai pergi dan berjalan ke pintu samping. Melihat ekspresi ketakutan Wang Li, dia berlari langsung ke halaman belakang Blissful Tavern. Apa kau ingin mati? Wang Li menoleh ke belakang dan menatap Lin Bai. Aliran roh jahat meluap dari tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan Taoisme, yang langsung menuju tubuh Lin Bai. Sebuah tinju yang mengerikan tampaknya muncul dari kehampaan, dan menghantam dada Lin Bai seperti hantu. Dengan suara keras, Lin Bai terkena tinju itu dan terlempar keluar. Namun pada saat mendarat, pedang Lin Bai bergerak dan terlempar keluar. Tidak ada air mata di sungai dan danau. Cahaya pedang itu ganas dan kuat. Pada saat Lin Bai ditinju oleh Wang Li, Lin Bai langsung membunuhnya dengan pedang backhand. Pedang ini juga mengenai Wang Li, membuat Wang Li muntah darah, menghantam tembok dengan berantakan, dan tiba-tiba ambruk mengikuti tembok. Sutra Pedang Nanming. Di antara reruntuhan tembok, Wang Li berdiri dengan rambut acak-acakan, dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa kembali ke Sutra Pedang Nanming? Apa hubunganmu dengan keluarga Liu di kota Tianyi? Kota Tianyi. Keluarga Liu meskipun Lin Bai datang ke makam Tianshan belum lama ini, dia juga tahu bahwa ada 4 kota utama di makam itu, dan salah satunya bernama kota Tianyi. Namun, Lin Bai tidak tahu apapun tentang keluarga Liu di kota Tianyi. Lin Bai mengumpulkan pedangnya dan bertanya dengan suara dingin, keluarga Liu di kota Tianyi. Melihat penampilan Lin Bai yang bingung, Wang Li menutupi dadanya dan berkata dengan wajah jelek, Sutra Pedang Nanming adalah warisan unik dari keluarga Liu di kota Tianyi. Itu adalah warisan Daozun yang ditemukan oleh leluhur keluarga Liu dari makam Dewa Surga. Bagaimana kau bisa mendapatkan set kitab suci pedang ini hanya dengan mengenakan garis keturunan keluarga Liu? Apakah kau dari keluarga Liu? Lin Bai berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tapi aku tidak ingin bertanya.
Di mana pucuk pimpinan Sekte Tiangang? Lin Bai maju selangkah demi selangkah dan menghampiri Wang Li. Wang Li tampak panik dan matanya berputar kencang. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan sensasi terbakar di tubuh Wang Li. Itu adalah semacam kekuatan api. Itu hampir sama dengan pemuda yang membakar dirinya di jalan sebelumnya. Namun satu-satunya perbedaan adalah Wang Li tampaknya tidak ingin membakar dirinya sendiri, tetapi kekuatannya meningkat pesat dalam sekejap setelah dia melakukan keterampilan rahasia ini. Lin Bai melihat bahwa kekuatan api itu menyebar, dan pada saat itu, tubuh Wang Li yang semula kuat langsung kurus kering dan berubah menjadi kulit dan tulang, seperti mayat. Itu sangat mengerikan. Bara api kecil menyebar padanya. Matanya terbuka dengan marah dan melotot ke Lin Bai, jika kamu bisa mati di bawah metode rahasia Sekte Tiangangku, itu adalah takdirmu. Mati. Wang Li bergegas ke Lin Bai dengan tinjunya. Tinju itu dibalut dengan kekuatan api yang membara. Satu pukulan menembus kehampaan dan menghancurkan segalanya. Itu benar-benar mengerikan. Bab 3663 Rumah Xing Yue. Maling. Lin Bai menangkisnya dengan pedangnya, dan pukulan itu mengenai pedang itu. Lin Bai segera merasakan ada sensasi terbakar di pedang itu, beberapa tangannya terasa terbakar. Hal ini membuat Lin Bai sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa bahan pedang iblis itu adalah besi dewa kekacauan. Bahkan di dunia roh, itu adalah besi dewa yang unik. Api dan kapak biasa hampir tidak dapat merusak badan pedang itu. Namun setelah pukulan ini, Lin Bai merasakan sensasi terbakar itu. Mati. 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 Wang Li, seperti orang gila, terbang ke Lin Bai. Matanya merah, tubuhnya kurus, dan dia tampak seperti mayat. Dia gila. Sama seperti penyelidikan rumah Xing Yue sebelumnya, seni bela diri Sekte Tiangang tampaknya telah mempraktikkan beberapa keterampilan jahat, yang membuat mereka sering memiliki rambut yang kasar, yang membuat orang biasa sulit untuk mendekatinya. Apakah ini keterampilan rahasia dari keterampilan membakar darah Tiangang? Lin Bai tidak menghadapi Wang Li di depannya. Sebaliknya, dia menggunakan metode tubuhnya untuk menghindari serangannya, mengamati setiap gerakan Wang Li secara rinci. Dia membakar darah dan kehidupan. Mata Lin Bai berbinar, dan dia menyadari bahwa ki dan darah Wang Li menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan aliran vitalitas di tubuhnya secara bertahap menjadi mati. Jika terus seperti ini, diperkirakan Lin Bai tidak akan diperlukan untuk melakukannya, dan dia pasti akan mati karena kekurangan ki dan darah dan habisnya rentang hidup. Mata Lin Bai berbalik untuk mengungkapkan jejak cahaya halus. Alih-alih mundur membabi buta, dia berbalik dan membombardir Wang Li dengan pedang. Dia mengguncangnya dan berkata dengan suara dingin, hentikan pekerjaan jahatmu, kamu akan mati. Wang Li batuk darah, sudut mulutnya menyapu senyum gila, tidak ada jalan kembali, aku tidak punya jalan kembali. Saat suara itu jatuh, Wang Li bergegas ke Lin Bai tanpa peduli segalanya. Kalau begitu, aku akan memberimu tumpangan. Cahaya pedang tiba-tiba membumbung tinggi dan memotong Jiu Xiao dengan marah. Sungai itu menuju ke timur. Cahaya pedang seperti pedang ki yang mengalir. Arus deras mengalir menuju Wang Li. Sebuah pedang, Lin Bai tidak berhenti, tetapi segera diikuti oleh pedang kedua, daun tak terbatas. Oh! Dua gerakan pedang ki mengenai Wang Li. Wang Li segera terbang keluar dan menabrak reruntuhan. Ketika dia mendongak lagi untuk melihat Lin Baizi, matanya penuh dengan kengerian. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai menyusul. Pada saat yang sama, para seniman bela diri di kedai yang bahagia juga menyingkirkan dari belenggu pedang terbang dan mengusir mereka keluar dan langsung menuju ke punggung Lin Bai. Hidup dan mati ada di tanganmu. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tapi sebelum kamu mati, kamu harus memberitahuku di mana pucuk pimpinan Tiangang Zong. Lin Bai mengikuti Wang Li dari dekat. Wang Li sekarang terlihat seperti, kekuatan api di tubuhnya membakar Shou Yuan dan ki dan darah dengan gila-gilaan, membuatnya selangkah demi selangkah menuju kematian, dia kembali menatap Lin Bai, matanya yang tajam. Pedang terbang itu melewati Lin Bai. Lin Bai berbalik dan menginjak pedang terbang itu. Dalam sekejap mata, dia mengejar Wang Li. Pada saat Wang Li belum bereaksi, Lin Bai menamparkan kepalanya dengan tangannya. Metode rahasia Wu Hun mendesak ingatan hidup Wang Li untuk berlalu dengan cepat di matanya. Setelah beberapa saat, Lin Bai mendapat berita berguna dari pikiran Wang Li. Hentikan. Pada saat ini, semburan air datang dari langit. Lin Bai hanya merasakan kekuatan yang mengerikan menyerang dadanya dan meledakkannya. Pria itu mendarat dan menerbangkan Lin Bai. Dia melindungi Wang Li di belakangnya dan melihat penampilan Wang Li. Matanya menunjukkan jejak keganasan. Lin Bai dipukul hingga terbang ratusan meter.
Ketika dia mendongak lagi, dia melihat seorang pria paruh baya berdiri di depan Wang Li, menatap Lin Bai dengan dingin. Beraninya kau membuat masalah di kota Yinyu dan pergi ke rumah Xing Yue bersamaku. Pria paruh baya itu berteriak kepada Lin Bai. Rumah Xing Yue. Maling. Lin Bai menatap pria itu dan mengetahui identitasnya dari ingatannya. Pada saat Lin Bai baru saja mencari jiwa, Lin Bai memperoleh banyak informasi berguna dari ingatan Wang Li, seperti markas besar Sekte Tiangang, seperti asal-usul dan identitas orang di depannya. Pria ini, bernama Maling, adalah anggota rumah Xing Yue. Kultivasinya telah mencapai tingkat teror di negara bagian tiga perampokan. Ada identitas lain dalam dirinya, yaitu payung Sekte Tiangang. Dia memberi tahu Tiangang tentang setiap gerakan rumah Xing Yue dan Aula Weixing. Itu juga karena ini bahwa mereka gagal lagi dan lagi. Tanpa alasan lain, Sekte Tiangang memberi makan pria itu, dan menawarkan lebih dari 100.000 Zukuedan setiap bulan, yang bukan merupakan kekayaan kecil bagi siapapun. Setelah berdirinya Sekte Tiangang, dia menjadi payung Sekte Tiangang. Dan baru saja Wang Li diam-diam memberitahu Ma Zero untuk datang, tetapi dia masih sedikit terlambat. Lin Bai telah mempelajari semuanya dari ingatan Wang Li. Setelah menyapu Wang Li dari sudut matanya, dia menemukan bahwa Wang Li sedang kejang-kejang, wajahnya penuh rasa sakit, dan dia memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Tampaknya ada kekuatan yang kuat di kepalanya untuk menerobos. Apa yang kamu lakukan padanya? Ma Zero tampak muram kepada Lin Bai untuk bertanya. Sekte Iblis berada di bawah komandoku. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Apakah kamu punya bukti? Ma Zero berkata dengan dingin. Lihatlah penampilannya dan sisa kekuatan spiritual di tubuhnya. Kau bisa tahu apa yang kukatakan setelah memeriksanya sebentar. Lin Bai tahu bahwa pria ini adalah orang kepercayaan Sekte Tiangang, tetapi dia tidak berani mengatakannya secara langsung. Kultivasinya sangat mendalam. Jika Lin Bai memberitahu identitasnya, dia akan marah dan langsung membunuh Lin Bai. Omong kosong, Wang Li adalah orang yang mengurung diri di kota barat. Bagaimana dia bisa begitu tidak tertahankan seperti yang kau katakan? Kurasa kau adalah orang dari Sekte Iblis. Jika aku tahu bahwa kau adalah Sekte Iblis, kau akan membalasnya. Ikutlah denganku ke rumah Xing Yue. Gigi Maling yang menggertak meraung. Saat dia berbicara, Wang Li bergegas ke Lin Bai. Kengerian dari tiga perampok itu seperti gunung, yang membuat Lin Bai sulit bernapas. Pada saat telapak tangan Maling berada di dada Lin Bai, seorang pria kuat tiba-tiba muncul di depan Lin Bai dan memblokir pukulan itu. Meskipun dia menangkis telapak tangan Ma, tubuh pria kuat itu juga bergoyang hebat beberapa kali, lalu terhuyung mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Lei Lin. Ma Zero mendongak, menangkis telapak tangan orang itu Lei Lin. Wajah Lei Lin memucat, dan ki serta darahnya melonjak di tubuhnya. Meskipun dia juga seorang kultivator Tao, dia hanya memiliki satu serangan di alam Tao. Masih ada celah besar antara Lei Lin dan Ma Zero. Maling. Lin Bai adalah anggota timku dan juga anggota Aula Bintang Mikro. Bahkan jika Lin Bai menyinggung Maling, dia seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Lei Lin bergerak keluar dari Aula Bintang Mikro untuk menakut-nakuti Ma Zero, ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Pada saat ini, Su Lei, Ye Lu dan Zuo Qing datang ke sisi Lin Bai dan menatap Lin Bai dengan dingin. Su Lei menatap dengan suara rendah yang mati rasa, tidak marah, akan memberi kita masalah. Ye Lu juga merasakan sakit kepala, yang bukan hal yang baik. Kedua orang ini di dalam hati untuk perasaan baik Lin Bai, perbedaan lainnya. Bab 3664 Tuan Muda Wuhu. Menghadapi pertanyaan Lei Lin, Ma Zero menunjuk Lin Bai dan berteriak, Lei Lin, orang-orang di timmu adalah sisa-sisa kejahatan Sekte Tiangang. Jika aku tidak datang tepat waktu, aku khawatir orang-orang di belakangku akan menderita racunnya. Mata Lei Lin berbinar dan dia menatap Lin Bai dengan heran. Apakah caramu yang mengejutkan menuju Tiangang? Ye Lu berkata dengan suara dingin, kamu tidak terlihat seperti orang baik untuk waktu yang lama. Zuo Qing berkata, Su Lei, Ye Lu, sebelum semuanya menjadi jelas, jangan langsung mengambil kesimpulan. Lin Bai tidak memperhatikan Su Lei dan Ye Lu dari awal hingga akhir. Sebaliknya, dia melihat Ma Zero. Di antara orang-orang ini, Lin Bai adalah satu-satunya yang mengetahui identitas Ma Zero. Dia adalah payung Tian Gangzong di rumah Xing Yue. Sekarang dia harus berubah hitam dan putih. Sebagai Lei Lin dari Aula Weixing, aku khawatir dia tidak bisa terjerat dengannya. Lin Bai harus memikirkan jalan keluar. Lei Lin menatap Lin Bai dan berkata dengan nada positif, Lin Bai, Tuan Maling mengatakan kamu adalah sisa dari Sekte Iblis Tiangang. Apa yang bisa kamu katakan?
Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku di sini dan aku akan membuat keputusan untukmu. Mata Lin Bai tenggelam dan berbisik, aku tidak. Maling meraung marah dan ingin menghukum Lin Bai, bohong. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Apakah kamu pikir kamu telah dianiaya oleh kursi ini? Mata Lin Bai dingin, menatap Ma Zero, dia bisa mengerti, Ma Zero mungkin untuk melindungi Tiangang Zong, bertekad untuk membunuh Lin Bai saat ini. Tuanku, ada apa? Mengapa kamu begitu marah? Pada saat ini, suara tawa datang. Di jalan ini, segera ada sekelompok besar petugas dan anak buah, dikelilingi oleh mereka. Dari kerumunan, seorang pemuda berbaju besi keluar dengan senyum di mulutnya dan menatap maling. Itu dia. Ketika Lin Bai melihat pemuda itu, identitasnya muncul di benaknya. Dia adalah orang yang menunjukkan jalan ke Aula Weixing kepada Lin Bai ketika dia memasuki kota Yinyu. Tuan Wu Hu. Setelah melihat pemuda itu, wajah Ma penuh dengan kemarahan dan kerendahan hati. Tuan Wu Hu. Lei Lin dan Su Lei juga memberi hormat dengan hormat. Pria ini, bernama Wu Hu, adalah keturunan langsung dari keluarga Wu, salah satu dari 9 keluarga di kota Yinyu. Karena keluarga mengatur pelatihan, dia akan pergi ke kota untuk menjaga gerbang kota. Tidak perlu hadiah, silakan. Wu Hu tersenyum ringan, menatap Lin Bai, matanya memancarkan sedikit senyum. Maling, ada apa? Begitu banyak pertengkaran. Wu Hu pergi ke kerumunan dan bertanya sambil tersenyum. Maling berkata dengan hormat, Tuan Wu Hu, saya diperintahkan untuk menyelidiki Sekte Tiangang dan hal-hal lain di kota barat. Ketika saya datang ke sini secara kebetulan, saya menemukan bahwa orang ini adalah sisa-sisa Sekte Tiangang dan akan menyakiti orang-orang di belakang saya. Oleh karena itu, saya mengambil inisiatif untuk menaklukkannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah anggota Aula Weixing. Apakah Sekte Tiangang dari Sekte Iblis telah mencapai Aula Weixing? Apa? Apakah menurut Anda dia adalah anggota Sekte Tiangang? Wu Hu bertanya dengan heran. Maling melihat ekspresi Wu Hu agak main-main. Dia tampaknya tidak memiliki perasaan rahasia dan tidak berani menjawab secara langsung. Wu Hu berkata sambil tersenyum tipis, orang ini adalah kota bulan perak yang baru saja masuk kemarin, tetapi saya secara pribadi merekomendasikan untuk pergi ke Aula Weixing. Saya khawatir jika dia tidak bergabung dengan Aula Weixing, dia tidak akan tahu bahwa ada sekte iblis bernama Sekte Tiangang di kota barat. Kamu bilang orang lain adalah orang-orang sekte iblis, aku masih percaya dia adalah aku sama sekali tidak percaya. Mata maling sedikit gelisah. Dia tidak pernah menyangka Lin Bai memiliki hubungan seperti itu dengan Wu Hu. Namun sekarang setelah kata-katanya terucap, tidak mungkin untuk menariknya kembali. Dia berkata, bahkan jika dia bukan anggota Sekte Tiangang dari Sekte Iblis, dia telah melanggar tabu di jalan. Aku punya alasan untuk menduga bahwa dia adalah anggota Sekte Tiangang, atau dia harus dibawa kembali ke rumah Xing Yue untuk diselidiki. Wu Hu berkata sambil tersenyum diam-diam, anakku telah keluar untuk bersaksi, apakah kamu ingin seperti ini? Maling telah mendengar sedikit ketidaksenangan dalam kata-kata Wu Hu. Bagaimanapun, meskipun dia adalah seorang pejuang di negara bagian 3 perampokan, dia masih merupakan peran kecil di depan 9 keluarga besar. Lin Bai berkata, Tuan Wu Hu, saya ingin pergi ke kediaman Xing Yue dan bekerja sama dengan Maling untuk menyelidiki. Sebelumnya, manajer umum Danau Wugang memberitahu saya bahwa saya telah diberitahu oleh Tuan Fang Gang bahwa dia telah meninggalkan kemudi. Setelah mendengar ini, Lei Lin berkata dengan gembira, apa? Apakah Anda menemukannya? Di mana itu? Tanya Su Lei. Alis Danau Wu terangkat, sedikit bersemangat melihat Lin Bai, berkata, katakan padaku, aku punya hadiah. Sekte Tiangang dari Sekte Iblis telah menyebabkan banyak kegemparan di kota barat. Sebagai murid dari 9 keluarga, dia juga telah diberi instruksi. Jika Wu Hu dapat memusnahkan Sekte Iblis Kota Barat, itu akan menjadi kontribusi bagi keluarga Wu Hu, dan dia mungkin menyelesaikan pelatihannya lebih awal. Mata Ma Zero bersinar, dan dia melihat ke belakang tanpa sadar. Wang Li, yang kejang-kejang di seluruh tubuhnya, menunjukkan sedikit warna yang ganas di matanya. Lin Bai menatap Maling dan berkata, Kota Barat, Jalan Fuyun, Kijia. Mendengar kata-kata Lin Bai, Maling menutup matanya tanpa daya. Keluarga Qi. Wajah Wu Hu menunjukkan sedikit kebingungan. Kemudian dia berpikir dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum tipis, keluarga Qi juga merupakan keluarga besar di kota barat. Murid-murid keluarga Qi memiliki posisi penting di kota bulan perak. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa orang-orang di balik Sekte Tiangang dari Sekte Iblis adalah keluarga Qi? Maling berkata dengan suara rendah,
Tuan Wuhu, tetapi saya khawatir sulit untuk meyakinkan publik dengan kata-katanya yang sepihak. Biarkan saya membawa orang ini kembali ke rumah Xing Yue. Setelah melihat persidangan, kita dapat mengetahui kebenaran dan kepalsuan dari kata-katanya. Wuhu terkekeh, baiklah, Anda akan membawanya kembali ke rumah Xing Yue. Anda dapat menahannya terlebih dahulu tanpa diadili. Setelah saya membawa orang ke keluarga Qi untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak, kita akan membuat keputusan. Pergi. Pergi ke Qijia. Wuhu, naik kuda iblis, dan berlari kencang menuju Qijia. Pada saat itu, Ma Zero menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, pergi ke rumah Xing Yue untukku. Lin Bai tersenyum dan berjalan keluar, tetapi dihentikan oleh Lei Lin. Lin Bai berkata dengan suara rendah, Tuan Lei Lin, jika aku tidak mengikutinya ke rumah Xing Yue, aku khawatir dia tidak akan menyerah. Jangan khawatir. Aku memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Mata Lei Lin tenggelam, dan berkata dengan suara rendah, aku akan melaporkan masalah ini ke Aula Bintang Mikro dan Rumah Bulan Bintang sekarang juga. Kamu harus bertahan. Tidak peduli seberapa banyak ketidakadilan yang telah kamu derita di rumah Xing Yue, kamu harus bertahan. Aku akan menyelamatkanmu. Lin Bai mengucapkan beberapa patah kata lega, dan pergi ke Ma Zero. Kamu tidak perlu bersikap kasar. Aku tidak akan melawan. Aku akan pergi ke rumah Xing Yue bersamamu. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Jangan berani bermain trik. Ma tanpa kulit tersenyum daging tidak tersenyum, berkata dengan kejam sambil membawa Lin Bai pergi. Setelah Lin Bai, Ma Ling dan Wang Li pergi, Lei Lin membawa Su Lei dan yang lainnya untuk menyusul Wu Hu dan pergi ke Qijia. Bab 3665 Niat Membunuh Ma Ling. Ma Ling berjalan di depannya dalam diam. Lin Bai mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Ma Ling tidak memiliki segel yang mengikat kekuatan spiritual Lin Bai. Lagi pula, menurutnya, mustahil bagi Lin Bai untuk melarikan diri darinya dengan kultivasinya terhadap 3 perampokan. Terlebih lagi, saat ini, hati Ma Ling masih memikirkan hal lain, yaitu masalah Sekte Iblis Tiangang. Sejak berdirinya Sekte Tiangang, Ma Jing telah menjadi payung Sekte Tiangang. Selama bertahun-tahun, Ma Ling juga mendapat banyak manfaat dari Sekte Tiangang. Awalnya, Sekte Tiangang dari Sekte Iblis hanya ingin memenangkan hubungan dengan Ma Zuo. Kemudian, Sekte Tiangang dari Sekte Iblis mengirim Zukue dan berkali-kali. Setelah merasakan manisnya, Ma Jing menolak untuk menerima mereka yang datang ke Zukue dan di masa mendatang. Hari demi hari, dia menerima banyak manfaat, karena dia sepenuhnya terikat dengan Sekte Tiangang. Ma Ling tahu bahwa sumber Sekte jahat Tiangang adalah keluarga Qi yang baru saja dikatakan Lin Baigang. Jika Tuan Wuhu pergi bersama orang-orang dan kudanya untuk membasmi Sekte Tiangang yang jahat, maka masalah ini akan menjadi tanggung jawab 9 keluarga. Jika 9 keluarga ingin melacaknya, Ma Zero tidak akan bisa menyingkirkannya. Sudah berakhir. Setelah memikirkannya, dia mendongak ke langit dan mendesah. Masalah Sekte Iblis Tiangang telah menarik perhatian 9 keluarga. Terlebih lagi, tidak mungkin untuk menyingkirkan hubungan dengan Sekte Iblis Tiangang kali ini. Ma Nuo merasa bahwa ancaman kematian sedang mendekatinya. Tiba-tiba, Ma Ling sepertinya teringat kapan, dan melihat kembali ke Lin Bai yang mengikutinya ke rumah Xing Yue. Matanya dingin. Lin Bai melihat niat membunuh dari mata Ma Zero, dan dia waspada tanpa sadar. Ikuti aku. Ma Ling dan Lin Bai dengan cepat menyapu jalan kota barat, dan segera tiba di gang gelap. Aku khawatir ini bukan jalan menuju rumah Xing Yue. Lin Bai berjalan ke jalan kecil dan bertanya dengan suara dingin. Ma Zero kembali ke Lin Bai, ada tawa muram, kamu tidak melawan dan pergi ke rumah Xing Yue bersamaku. Sebenarnya, kamu ingin mengikutiku dan memperhatikan gerakanku. Apakah kamu sudah lama mengetahui hubungan antara aku dan Sekte Tiangang? Pada saat itu, Ma Ling tiba-tiba terbangun. Dia merasa bahwa Lin Bai tidak ingin pergi ke rumah Xing Yue. Sebaliknya, dia mengikutinya untuk memperhatikan gerakannya sendiri. Dia tidak ingin membiarkan dirinya melarikan diri. Aku tidak tahu apa yang Tuan bicarakan. Ayo pergi ke rumah Xing Yue. Kata Lin Bai dengan tenang. Hehe, ke rumah Xing Yue. Wu Hu sedang pergi ke keluarga Qi saat ini. Dalam waktu 1 jam, Sekte Tiangang akan dibantai oleh 9 keluarga. Sekarang aku akan membawamu ke rumah Xing Yue. Ketika 9 keluarga menangkap pemimpin Sekte Tiangang, aku tidak akan bisa melarikan diri selama dia memberitahuku. Kau mengikutiku hanya untuk memastikan aku bergerak, dan untuk memastikan tidak akan ada ikan di jaring. Ma Zero berhenti, tubuhnya kembali muram, tatapan tajam ke arah Lin Bai. Apakah kau sudah lama mengetahui hubungan antara aku dan Sekte Tiangang? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak?
Ma Zero menggertakkan giginya sambil meraung pelan. Lin Bai tampak tenang dan sepertinya tidak tergerak. Dia bertanya, lihatlah penampilanmu sekarang. Apakah kau ingin membunuhku di gang ini dan kemudian meninggalkan kota Yinyu secara langsung? Ma Ling mencibir, selama bertahun-tahun, Sekte Tiangang telah memberiku 100.000 pil ajaib setiap bulan. Sekarang aku punya banyak kekayaan. Bahkan jika aku berhenti dari jabatan resmi di kediaman Xing Yue dan meninggalkan kota Yinyu, aku bisa hidup bahagia di kota-kota utama lainnya. 4 kota utama keluarga Teran di makam Dewa Surga terpisah jauh, sehingga sulit bagi para pejuang untuk bertemu satu sama lain pada hari kerja. Misalnya, jika Anda ingin pergi dari kota Yinyu ke kota Tianyi, Anda harus melewati beberapa wilayah langit dan bumi yang luas. Wilayah itu penuh dengan gunung dan pegunungan, monster dan binatang buas, dan wilayah terlarang bagi makhluk hidup. Bahkan jika seni bela diri Jalan Wuji melintasi tanah tandus, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, para pejuang di antara kota-kota itu jarang keluar dengan mudah dan pergi ke kota berikutnya. Mereka mengikuti karavan atau keluarga-keluarga yang kuat berpindah-pindah satu sama lain. Setelah Lin Bai datang ke makam dewa, dia juga mempelajari alam kultivasi negara Tao. Setelah bertanya tentang puncak alam tripod, kesempurnaan alam tripod yang agung, dan alam kuasi Tao, seni bela diri perlu bertahan dari Dauji sebelum mereka dapat memasuki alam Tao. Di alam Tao, setiap terobosan dalam suatu alam perlu mengalami Dauji. Dengan cara ini, orang-orang seni bela diri menyebut mereka yang melewati jalan perampokan sebagai orang seni bela diri, Jiejing. Setelah beberapa kali Dauji, mereka menyebutnya beberapa perampokan. Misalnya, Ma Ling telah melewati 3 kali keadaan Dao. Kultivasi hari ini adalah alam 3 perampok. Banyak orang seni bela diri suka menyebut alam ini alam 3 perampok atau alam Dao pembajakan 3, tetapi sebenarnya mereka semua menyebutnya demikian. Setiap kali seorang seniman bela diri mengalami perampokan, tubuhnya ditempa oleh langit dan bumi. Setelah melewati perampokan, kekuatannya akan berlipat ganda. Oleh karena itu, di kota Yinyu, pendekar dari 3 perampokan sudah menjadi tuan kecil, sedangkan salah satu dari 5 perampokan dapat membentuk pasukan kecil di kota Yinyu dan menjadi penguasa. Sedangkan untuk pendekar di atas 7 perampokan, mereka termasuk dalam keberadaan dewa dan naga. Ma Ling menatap Lin Bai dengan dingin dan kejam, dan matanya menjadi lebih ganas. Nak, jika kamu tidak memberitahuku di mana Sekte Tiangang berada hari ini, aku masih bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan di kota Yinyu. Sayangnya, semua ini telah dihancurkan olehmu, dan aku harus melarikan diri dari kota Yinyu untuk sementara waktu. Ma Zero berkata, mendekati Lin Bai selangkah demi selangkah. Dari tubuhnya mengirimkan niat membunuh, membuat seluruh tubuh Lin Bai menjadi dingin. Belum terlambat untuk membunuhmu hari ini dan melarikan diri dari kota bulan perak lagi. Saat dia berbicara, 5 jari Ma Zero mengepalkan cakarnya dan menyerang dada Lin Bai hingga ke atas. Dengan pukulan ini, pemboman berat yang menyakitkan menghantam tubuh Lin Bai, dan dia segera terbang keluar. Bahkan di saat kritis ini, Dewa Petir 5 warna dan 2 pedang terbang semuanya muncul bersamaan, tetapi cakar Ma Ling dengan mudah mengalahkan 2 pedang terbang itu, menghancurkan Dewa Petir 5 warna dengan kilat, dan mengenai dada Lin Bai hingga ke atas, membuat Lin Bai memuntahkan darah. Seni bela diri Jiao Xiong, yang baru saja berada di posisi teratas, berani berteriak di depanku, dan mereka tidak tahu apakah akan mati atau tidak. Pergilah ke neraka. Ma Zero meraung, satu tangan di atas kepala Lin Bai dan membombardir ke bawah. Langit hijau besar memotong pedang ajaib. Lin Bai menggertakkan giginya dan mengeluarkan pedang iblis. Kekuatan sihir dan kekuatan kultivasi di tubuhnya meledak. Teknik pedang yang tak terkalahkan dioperasikan secara ekstrim. Pada saat ini, Lin Bai mengeluarkan pedang terkuatnya dalam kondisinya saat ini. Pedang Daking Tian adalah keterampilan pedang ke-10 dalam buku pedang. Kekuatan Lin Bai luar biasa. Cahaya pedang yang membelah langit menyapu lorong gelap, langsung menenggelamkan tubuh Ma Ling, menyebabkan suara dan asap yang besar. Setelah pedang ini terpotong, Lin Bai tidak ragu sedikit pun, berbalik dan kemudian berlari keluar dari gang ini. Lin Bai tahu bahwa pedang ini tidak dapat melukai bulunya dengan kultivasi Ma 03 Jie Dao. Benar saja, setelah asap dan debu menghilang, Ma Zero berjalan keluar tanpa cedera, menyaksikan Lin Bai melarikan diri dari gang, dan dengan cepat mengusirnya.